Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis 1991, masih tentang mizah atau gurau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna, bahwasanya rajulan, ada seorang laki-laki, istahmala, minta tunggangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, inni, sesungguhnya saya, hamiluka, akan memberi tunggangan kepada kamu, ala waladi naqatin, di atas anak unta. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma asna'u, apa yang bisa saya lakukan, bi waladin naqah, dengan anak unta. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahal, dan apakah talidu, melahirkan, al-ibila, unta-unta, illan nuqu, kecuali unta betina. Nah, ini adalah bentuk gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan, saya kasih kamu anak unta, padahal maksudnya unta dewasa. Nah, dia mengira yang namanya anak unta itu pasti masih kecil, padahal maksud beliau anak unta yang sudah gede. Ya, seperti kita ini juga anak, Pak, anaknya bapak. Saya masih anak, maksudnya anaknya bapak. Nah, maka kita bergurau seperti ini tidak masalah. Karena itu ringkasnya, boleh bergurau apabila tidak batil. Yang keluar itu bukan kata-kata yang dusta. Kalau kata-kata dusta maka nggak boleh. Nah, di sini Nabi tidak dusta. Beliau mengatakan waladin naqah, anaknya unta. Meskipun sudah dewasa, tetap saja unta itu anaknya unta. Tidak mungkin unta anaknya kambing, tidak mungkin. Kemudian syarat yang kedua, bahwasanya ketika bergurau itu tidak mujawazatul haddi, tidak melampaui batas. Selama tidak melakukan dua ini, maka boleh bergurau, tidak mengatakan yang batil atau dusta, dan tidak melampaui batas. Apalagi gurauan Nabi. Nah, ini hadis 92 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepada Anas, ya dzal udhunain, wahai orang yang memiliki dua telinga. Kata Abu Usamah, yakni yang beliau maksud adalah mazahahu, dia bergurau dengannya. Namanya orang pasti telinganya dua. Nah, maka dipanggil, wahai orang yang punya dua telinga. Ini maksudnya bergurau. Ada juga sebagian ulama mengartikan ini bukan bergurau, tapi maksudnya menyuruh untuk mendengarkan. Kamu punya dua telinga kan? Nah, dengarkan baik-baik, saya ingin menyampaikan sesuatu. Sehingga beliau mengatakan dzal udhunain, seolah-olah mengatakan kepada Anas, wahai Anas, pasang telinga kamu, karena telinga kamu ini bisa untuk mendengarkan. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang penting kepada engkau. Nah, maka kalau pakai tafsiran ini, ya ini berarti tidak dimasukkan dalam bab pergurauan. Tapi tafsiran yang paling terkenal ini maksudnya adalah Nabi mengajak bergurau kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya orang dewasa bergurau dengan anak kecil. Karena Anas bin Malik ini masih anak-anak. Anas bin Malik ini jadi pelayan Nabi pada usia 10 tahun.
kemudian melayani Nabi selama 10 tahun. Berarti Nabi wafat usianya Anas ini sekitar 20 tahun. Jadi bedanya kalau hadis yang sebelumnya, ini Nabi ngajak gurau orang dewasa. Rajulan itu artinya laki-laki dewasa. Adapun yang hadis berikutnya ini mengajak bergurau anak kecil, ya. Jadi anak kecil diajak bergurau boleh, orang dewasa diajak bergurau juga boleh. Nah, gurauannya itu disesuaikan dengan usianya, ya. Berikutnya bab maja'a fi bab tentang al-mira', berdebat. Berdebat itu ada dua. Yang pertama adalah mazmum, yang tercela. Yang kedua adalah mahmud, yang terpuji. Berdebat itu tercela kalau tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari pembenaran. Nah, ini tercela. Tapi yang terpuji adalah berdebat, yaitu diskusi untuk mencari kebenaran. Misalnya saya berpendapat bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Nah, teman saya mazhab Syafi'i, dia berpendapat kunut subuh itu sunnah. Nah, kemudian kita diskusi, ayo tampil-tampilan dalil. Ini semuanya membawa kitab, dia membawa kitab, saya membawa kitab. Dalil saya apa? Bahwa kunut subuh bid'ah. Dalil dia apa? Bahwa kunut subuh sunnah. Nah, saling menampilkan dalil supaya ngerti sebenarnya yang lebih kuat itu pendapat yang mengatakan sunnah atau bid'ah. Nah, untuk diskusi seperti ini termasuk debat yang terpuji. Nah, karena itu ini babnya kan tentang debat, ya. Nah, maka debat ini bisa kita bagi dua. Nanti kalau ada hadis-hadis yang mencela berdebat, itu maksudnya adalah debat yang model pertama. Kalau hadis-hadis memuji atau menyuruh berdebat, berarti itu maksudnya adalah debat yang model kedua, mencari pembenaran itu yang tercela, mencari kebenaran itu yang terpuji. Hadis 93 dari Salamah bin Wardan, ini seorang perawi yang dhaif, maka hadis ini dhaif. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka, barang siapa yang meninggalkan al-kadhiba, dusta, wa huwa batilun, sementara kedustaan itu adalah kebatilan, bunyalahu, dibangun untuk dia fi rabadil jannah, pada tepinya jannah. Wa man taraka, dan barang siapa yang meninggalkan al-mira'a, debat, wa huwa muhiqqun, sementara dia itu dalam kondisi benar, punya lahu, dibangun untuk dia fi wasatiha, di tengah-tengah jannah. Wa man hassanul khuluqah, dan barang siapa yang membaguskan akhlaknya, punya lahu, dibangun untuk dia fi a'laha, di bagian atas jannah. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan, tetapi hadis ini dhaif sanadnya karena ada rawi bernama Salamah bin Wardan. Nah, sehingga hadis ini bisa kita katakan hadisnya diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Perhatikan di sini, ini ada 3 hal. Yang pertama, meninggalkan dusta, dan dusta termasuk dosa besar. Yang kedua, meninggalkan debat, dan debat ada 2 macam tadi. Yang ketiga, membaguskan akhlaknya. Yang paling unggul itu adalah yang membaguskan akhlak, surganya paling atas. Kalau meninggalkan debat, maka surganya tengah. Kalau meninggalkan dusta, maka surganya paling bawah, di pinggirnya jannah, di pinggiran jannah. Nah, ini hadisnya kata Syekh Albani dhaif, tidak sahih seperti ini. Adapun yang sahih, lafalnya tidak seperti itu. Mari kita lihat yang sahih, lafalnya berbeda. Nanti panjenengan cari perbedaannya di mana. Ini riwayat Imam Abu Dawud yang sahih. Yang sahih lafalnya, ana za'imu baitun fi rabadil jannah, saya menjamin untuk orang yang saya menjamin mendapatkan satu rumah di bagian tepi jannah, liman tarakal mira', bagi yang meninggalkan debat.
Wa in kana muhiqqan, meskipun debatnya itu dia dalam kondisi benar. Wa baitin fi wasdil jannah, dan saya jamin dapat rumah di tengah jannah liman tarakal kadzib, bagi orang yang meninggalkan dusta. Wa in kana mazihan, meskipun dustanya bergurau saja, tidak sungguhan. Wa baitin fi alal jannah, dan saya jamin mendapatkan rumah di jannah tertinggi liman hasuna khuluquh, bagi orang yang akhlaknya baik. Hadis riwayat Abu Dawud dan derajatnya hasan atau sahih. Nah, ini yang sahih, Pak. Jadi urutannya yang atas yang akhlaknya baik, ini sudah sahih ya. Nah, untuk yang tengah itu bukan yang meninggalkan debat, bukan abang yang meninggalkan debat, tapi yang meninggalkan bukan yang meninggalkan dusta, tapi yang meninggalkan debat. Adapun yang meninggalkan dusta, gimana sih? Kebalik ya. Yang tengah itu adalah yang untuk tarakal kadzib, yang meninggalkan dusta. Nah, adapun yang surganya paling bawah itu adalah yang meninggalkan debat. Dengan kata lain, bahwasanya debat dan dusta ini lebih dahsyat dosanya dusta daripada debat. Sehingga kalau meninggalkan dusta, karena dosanya besar, dusta itu, maka surganya nilainya tinggi ya, di tengah ya. Tapi kalau debat, nah, debat itu karena masih ada dua tadi, ada yang tercela, ada yang terpuji, sehingga dosanya tidak seperti dusta. Kalau dusta itu semuanya dosa ya. Nah, sehingga yang meninggalkan debat, surganya derajatnya paling bawah, bukan yang tengah. Sehingga kalau kita kembali ke hadis yang tadi ya, man tarakal kadhiba, nah, ini dhaif ini. Semestinya man tarakal mira'a, siapa yang meninggalkan debat meskipun debatnya itu adalah batil, maka dia mendapatkan bangunan di bagian tepi jannah. Nah, sehingga dhaifnya pada sisi pada kalimat al-kadhiba wa huwa batil ya, ini tidak sahih kalimat ini, mestinya man tarakal mira'. Kemudian yang tengahnya sini, siapa yang meninggalkan debat, nah, ini mestinya yang sahih adalah siapa yang meninggalkan dusta. Meninggalkan apa? Dusta. Nah, sehingga yang sahih adalah dibalik. Yang pertama adalah meninggalkan debat, yang kedua adalah meninggalkan dusta, tidak seperti yang di dalam hadis ini. Kemudian kata-kata ini, tarakal kadzib wa huwa batil, meninggalkan dusta padahal dia itu batil. Yang dimaksud batil ini apa? Yang dimaksud batil itu adalah wa in kana mazihan, meskipun dustanya itu adalah bergurau. Jadi dusta itu baik itu sungguh-sungguh dusta atau bergurau, dengan kata lain batil tadi, maka semuanya adalah tidak diperbolehkan. Nah, maka batil di sini maksudnya mazih, sebagaimana dalam hadis yang lain wa in kana mazihan. Mudah-mudahan bisa dipaham ya, karena suaranya kurang nyaman menurut saya, dan suara yang kurang nyaman ini bisa menyebabkan pemahamannya juga kurang enak ya. Terlalu dengung suaranya menurut saya ini. Berikutnya 94 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bika itsman, cukup bagimu dosa, alla tazala, bahwasanya tidak henti-hentinya engkau itu mukhasiman, bertengkar. Jadi terus menerus bertengkar, ini menunjukkan bahwa kita berbuat dosa. Kalau sesekali bertengkar biasa, namanya manusia, kadang-kadang ada gesekan, tetapi lebih seringnya damai dengan temannya. Tapi kalau terus menerus bertengkar ya, setiap saat bertengkar, setiap hari bertengkar, setiap detik bertengkar, dikit-dikit bertengkar, masalah kecil besar semuanya bertengkar, nah itu dosa seseorang seperti itu. Hadis ini memang derajatnya dhaif, kata Syekh Albani ya. Adapun sebab kedhaifannya saya belum mengeceknya lagi, maka nanti insya Allah saya cek di waktu yang lain ya.
Karena di sini Imam Tirmidzi pun tidak menjelaskan kenapa dhaif. Beliau hanya mengatakan gharib, dan gharib itu apabila beliau hanya menyebutkan gharib saja, biasanya maksudnya adalah dhaif. Adapun hadis yang sahih tentang masalah bertengkar ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijal, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-aladul khasim, orang yang dahsyat di dalam bertengkarnya. Hadis muttafaqun alaih. Maka kalau bertengkar jangan dahsyat-dahsyat, Pak. Biasa saja. Jangan sampai bertengkar kemudian sampai keluar kata-kata kotor. Bertengkar sampai enjotos. Bertengkar sampai mecah piring, banting kursi dan sebagainya. Apa salahnya kursi? Apa salahnya piring? Dibanting-banting itu apa salahnya? Itu berarti orang yang dahsyat di dalam bertengkar. Bertengkar biasa aja, slow aja. Dan teorinya supaya kita kalau bertengkar itu slow, maka kalau bertengkar pakai bahasa Jawa halus. Nah, insya Allah agak slow nanti bertengkarnya. Panjenengan itu pripun toh? Enak Pak ya, jadi agak halus gitu. Berikutnya 95 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari, kamu jangan berdebat akhaka dengan saudaramu, wala tumazihu, dan jangan kamu bergurau dengan saudaramu, wala ta'idhu, dan janganlah engkau berjanji kepadanya mau'idan, satu janji, fatukhlifah, lalu kamu menyelisihinya. Ini hadisnya juga dhaif. Nah, adapun sebab kedhaifannya mungkin di sini ya, Abdul Malik ini. Karena dia menjelaskan Abdul Malik di sini maksudnya adalah Abdul Malik ibnu Abi Bashir. Coba kita cek ya, dhaifnya kenapa ini. Caranya adalah kita cari di dalam kitab biografi para ulama. Tulis Abdul Malik ibnu Abi Bashir. Oh, ternyata dia Abdul Malik bin Abi Bashir ini seorang perawi yang thiqah. Kita cari di Bulughul Maram, karena hadis ini pun juga ada dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Apakah di sana disebutkan kedhaifannya ataukah tidak? Nah, di sini kata Imam Ibnu Hajar dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang dhaif. Nah, dhaifnya kata Syekh Zuhairi karena ada rawi bernama Laits bin Abi Sulaim. Nah, jadi perawinya ini Al-Laits ibnu Abi Sulaim, ini yang penyebab dhaifnya. Sehingga tiga ini hukumnya bagaimana? Hukumnya tidak selalu haram. La tumari, jangan berdebat. Hukumnya dua tadi. Kalau debatnya mencari pembenaran memang tidak boleh. Tapi kalau debatnya mencari kebenaran maka boleh, silahkan debat. Karena dalam Al-Quran pun juga ada dalil tentang bolehnya kita berdebat. Allah mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Jangan debat dengan ahli kitab kecuali dengan debat yang dia itu lebih baik. Nah, berarti debat ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, maka kalau debat yang terpuji malah diizinkan oleh Allah. Ini pada surat Al-Ankabut ayat 46. Nah, sehingga debat bisa diperbolehkan. Yang penting caranya atau maksudnya adalah untuk mencari kebenaran. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan temannya Imam Yunus. Debatnya dahsyat. Setelah debat selesai, kemudian salam-salaman, rangkul-rangkulan. Kata Imam Syafi'i, ala yastaqimu an nakuna ikhwatan walau ikhtalafna fi mas'alatin. Dia berkata Imam Syafi'i sangat bagus, saya tulis saja. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, ala yastaqimu, apakah tidak sepantasnya an nakuna ikhwah, bahwasanya kita tetap bersaudara, walau ikhtalafna fi mas'alah, meskipun kita berselisih dalam satu masalah. Jadi berselisih pendapat nggak apa-apa, Pak. Saya sering menyampaikan boleh berselisih isi kepala, tapi jangan berselisih isi hati.
Jadi hatinya masih bersaudara. Kowe sedulurku, aku sedulurmu. Ana muslim wa anta muslim wa nahnu muslimun. Ana akhuka wa anta akhi wa nahnu ikhwah. Adapun isi kepalanya berbeda, tidak ada masalah. Likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala isinya beda dengan kepala yang lain. Makanya berbeda pendapat itu biasa. Yang penting hatinya masih sambung. Nah, sekarang ini seringnya kalau isi kepalanya berbeda, akhirnya isi hati berbeda. Dia tidak mengatakan ana akhuka, tapi ana aduwuka. Saya musuhmu, karena beda pendapat. Nah, itu tidak benar, ya. Mestinya tetap bersaudara meskipun ada sedikit perbedaan pendapat, karena nggak bisa disamakan isi kepala orang, nggak bisa. Kemudian yang kedua, jangan bergurau. Ini juga sama, ya, karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan dalil untuk melarang bergurau. Sehingga ringkasnya bergurau bisa dibagi dua. Ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang terpuji yang seperti dilakukan Nabi, tidak bohong, tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Ya. Yang tercela adalah kalau bohong, kalau melampaui batas, nah, itu baru tercela. Adapun jangan menyelisih janji, nah, ini sudah benar isinya. Jadi dari 3 kalimat ini yang isinya benar cuman satu saja. Adapun yang pertama dan yang kedua jangan debat. Nah, ini yang dimaksud debat apa dulu? Kalau memang debat yang terpuji tidak dilarang. Jangan bergurau, maksudnya bergurau apa dulu? Kalau bergurau yang terpuji tidak terlarang. Tapi kalau menyelisih janji, nah, ini memang menyelisih janji secara mutlak adalah tidak diperbolehkan. Kalau ada orang utang, kemudian niatnya adalah tidak melunasi, dia mengatakan akhir bulan saya lunasi, tapi hanya diucapkan di mulut, hatinya niatnya tidak melunasi, itu nanti dicap sebagai maling di akhirat nanti. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ayyuma rajulin tadayyana dainan, siapapun orang yang berhutang satu hutang, wa huwa mujmi' ala alla yuwafiyahu iyyah, dia sudah niat untuk tidak melunasi utangnya, laqiyallaha sariqan, dia berjumpa kepada Allah dalam keadaan sebagai maling. Jadi besok di akhirat itu akan dikumpulkan grup para maling, grup para syuhada, grup para ulama. Nah, termasuk grup para maling ini orang-orang yang utang tapi hatinya oleh Allah diketahui kamu tidak ada niatan melunasi, meskipun ucapannya jelas, ya, akhir bulan saya lunasi, setiap Rabu saya lunasi, ternyata Rabu orang lunasi. Nah, itu tergantung niatan hatinya apa. Kalau niatan hatinya pengen melunasi tapi ternyata tidak bisa, nah seperti itu enggak masalah. Tapi kalau tidak bisa melunasi, silahkan minta maaf. Mohon maaf, ini waktunya melunasi, tapi saya belum ada duit. Nah, minta maaf, nggak ada masalah. Kalau dalam hatinya, hati kecilnya, dia mengatakan nggak bakal saya lunasi. Aku baru ngomongnya sing penak tok, tetapi apa? Niatan saya tidak lunasi. Nah, itu termasuk grup maling tadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya babu maja'a fi tentang al-mudarat. Al-mudarat itu artinya adalah bersikap longgar kepada orang atau menampakkan sikap longgar kepada orang, padahal sebenarnya hati kita sempit. Jadi hati kita sebenarnya tidak senang sama seseorang, tapi ketidaksenangan itu tidak kita tampakkan, kita sembunyikan, kita tampakkan yang nyaman. Nah, itu namanya mudarah, Pak. Jadi mau diterjemahkan apa terserah. Disebut mudarah, disebut juga mudahanah, disebut juga musamahah, 3 namanya, ya. Mudahanah sama musamahah, maknanya sama, yaitu kita merasa sempit dengan seseorang tapi kita menampakkan rasa longgar. Sebenarnya hati kita nggak senang, tapi ketidaksenangan itu kita tahan, tidak diungkapkan dengan kata-kata, tidak diungkapkan dengan sikap. Misalnya ada orang yang suka utang tidak bayar. Nah, kita pernah jadi korban dia, kita diutangi oleh dia dan dia tidak bayar.
Hati kita kan nggak seneng, ya. Tapi setiap ketemu masih menampakkan longgar. Bagaimana kabarnya? Bagaimana bisnisnya? Udah lancar belum? Ya. Menampakkan seolah-olah nyaman, padahal hatinya sebenarnya mangkel karo wangi. Ya. Nah, itu namanya mudarah. Apakah seperti ini boleh? Nah, mari kita lihat dalilnya. 1996 dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, istadzana telah minta izin rajulun seorang laki-laki ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana sementara saya Aisyah indahu ada di dekat Nabi. Faqala maka Nabi bersabda, bi'sa sejelek-jelek ibnul ashirah, anaknya kerabat. Au qala atau Nabi mengatakan akhul ashirah, saudaranya kerabat. Jadi maksudnya ini masih kerabat tapi orang ini jelek ini. Hati-hati, orang ini kalau utang mungkin melunasi, hati-hati. Nah, berarti Nabi sempit hatinya dengan orang ini, nggak senang. Thumma kemudian adzina lahu, Nabi mengizinkan kepada orang tadi, silahkan masuk. Fa'alana lahu, lalu Nabi melunakkan kepadanya al-qaula, ucapan. Monggo, gimana kabarnya? Senyum. Silahkan nih minum tehnya. Padahal tadi Nabi gerundel sebelum dia masuk. Begitu dia masuk, Nabi seolah-olah longgar. Falamma kharaja, tatkala orang itu sudah keluar, qultu lahu, saya tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulta lahu, engkau bicara tentang orang itu, ma qulta, apa yang sudah engkau bicarakan tadi, bahwa dia orang jelek. Thumma kemudian alanta lahul qaul, engkau malah melunakkan kepadanya ucapan. Faqala maka Nabi bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna sesungguhnya min syarrin nas, termasuk paling jeleknya manusia adalah man tarakahun nas, orang-orang yang ditinggalkan oleh orang banyak. Au qala atau Nabi bersabda wada'ahun nas, ditinggalkan oleh orang banyak, sama artinya ya, ittiqa'a, karena mereka menjaga diri dari fuhsyihi, dari kekejian perbuatannya, kekejian perbuatan atau kekejian ucapan, sama ya, disebut fahish. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, berarti bersikap mudarah itu boleh karena Nabi melakukan. Ini tidak termasuk munafik, Pak. Tidak termasuk apa? Munafik. Kalau munafik itu kan menampakkan iman tapi menyembunyikan kafir. Nah, ini kita menampakkan nyaman sama orang, sebenarnya kita itu hatinya tidak nyaman. Nah, itu tidak masalah. Ini bukan munafik, ini namanya mudarah. Mirip dengan munafik ya, karena munafik itu menampakkan sesuatu yang tidak pada hatinya. Tapi bedanya kalau munafik itu yang ditampakkan iman, yang disembunyikan adalah kafir. Tapi kalau mudarah ini enggak ada kaitannya dengan masalah iman ya. Ini hanya masalah muamalah. Jadi supaya kita itu bermuamalah dengan orang masih baik, maka kita tampakkan kenyamanan sama orang lain. Meskipun sebenarnya hati kita tidak nyaman terhadap seseorang, tapi supaya muamalahnya tetap bagus, maka kita menampakkan kenyamanan. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi itu akhlaknya sangat baik. Salah satu baiknya akhlak beliau adalah beliau tidak membalas keburukan orang dengan keburukan. Jadi Nabi tahu ini orang buruk, misalnya keburukannya apa, misalnya tadi ya, kalau utang tidak melunasi, Nabi tahu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan ya. Beliau tetap membalas dengan kebaikan. Jadi orangnya datang ya tetap disambut, tetap dihormati sebagai tamu, tetap dikasih minuman sebagai tamu ya, tetapi hatinya sebenarnya tidak senang dengan orang seperti itu. Maka hadis ini sekaligus menunjukkan bolehnya ghibah. Ketika Nabi mengatakan bi'sa ibnul ashirah, ini orangnya jelek, orangnya masih di luar rumah, pintu belum dibuka, Nabi mengatakan ini tamunya orang jelek. Ini ghibah namanya, Pak. Berarti boleh menggibah apabila ghibahnya untuk menyelamatkan orang dari keburukan orang tersebut. Mari kita lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam siapa? Imam Nawawi ya, beliau membahas tentang
gibah yang diperbolehkan. Al-ghibah. Babu ma yubahu minal ghibah. Bab gibah yang diperbolehkan. Nah, ini kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan beliau di situ menyebutkan beberapa hal tentang perkara-perkara yang menyebabkan bolehnya gibah. Nah, antara lain apa? Antara lain at-tadhallum, yaitu menyampaikan kezaliman orang kepada hakim, supaya hakim memberikan keputusan kepada orang yang zalim tadi. Kemudian isti'anah, minta tolong supaya kemungkaran dihilangkan. Kemudian istifta, minta fatwa kepada seorang alim. Nah, ini yang berkaitan dengan bab tadi. Tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum. Boleh menggibah seseorang apabila tujuannya adalah mentahzir, memberikan waspada kepada umat Islam dari keburukan seseorang, dan kita menasihati mereka supaya orang-orang tidak mendapatkan keburukan dari orang yang jelek tadi. Nah, maka salah satu penyebab bolehnya gibah adalah untuk mentahzir umat Islam, jangan sampai ada yang menjadi korban terhadap keburukan orang yang buruk tersebut. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-iqtisadi, sedang-sedang, fil hubbi, dalam cinta, wal bughdi, dan benci. Jadi kalau cinta sama seseorang itu jangan berlebihan. Demikian juga benci sama seseorang jangan berlebihan. Kaidahnya apa? Kaidahnya gini. Khairul umuri awsatuha. Perkara yang terbaik itu adalah yang sedang-sedang. Dalam segala hal itu paling bagus sedang-sedang. Berlebihan ke atas tidak bagus, berlebihan ke bawah juga tidak bagus. Terlalu cinta, ini berlebihan ke atas. Terlalu benci, itu berlebihan ke bawah. Berarti sedang-sedang. Cinta ya cinta, tapi normal saja. Benci ya benci, tapi normal saja. Dalilnya 97 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tapi rawinya ragu-ragu, Pak. Dia mengatakan urahu, saya menyangka Abu Hurairah ini rafa'ahu, memarfu'kan hadis ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ahbib, cintailah habibaka, kekasihmu, haunamma, dengan kecintaan yang sedang-sedang. Asa, barangkali, ayyakuna, bahwasanya dia itu akan menjadi baghiduka, orang yang kamu benci, yaumamma, pada satu hari nanti. Sebaliknya wa abghid, dan bencilah, baghiduka, orang yang kamu benci, haunamma, dengan sedang-sedang. Kenapa? Asa, bisa jadi atau barangkali, ayyakuna, bahwasanya dia akan menjadi habibaka, kekasihmu, yaumamma, pada satu hari nanti. Jadi kalau benci jangan keterlaluan. Bagaimana kalau akhirnya dia jadi kekasihmu, nanti malah malu sendiri. Banyak orang yang mencela nanti ya, jari ini benci, bareng dilamar gelem, nah, maka dicela banyak orang ya. Bencinya mati, sampai mati saya benci sama dia, 100% atau 1000% saya benci. Ternyata bencinya hilang, kemudian habis itu muncul cinta, akhirnya jadi suami istri. Nah, itu namanya geting nyanding. Nah, maka jangan terlalu geting, nanti malah jadi nyanding. Nah, itu ucapan Jawa yang mirip dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abghid baghidaka haunamma, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Tapi hadis ini memang derajatnya diperselisihkan ulama. Kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini gharib alias dhaif. Demikian juga diriwayatkan dari jalur Sayyidina Ali, tapi dhaifun aidun, dhaif juga. Was-sahih, adapun yang benar, an Aliyin, itu hadisnya Ali, mauqufun qauluhu, itu hanya mauquf, yaitu hanya perkataan Sayyidina Ali. Jadi menurut Imam Tirmidzi ini bukan sabda Nabi, ini perkataan Sayyidina Ali.
Dan Sayyidina Ali memang terkenal ucapannya indah-indah seperti Nabi Muhammad SAW, ucapannya indah-indah. Sampai ada satu kitab judulnya Nahjul Balaghah. Ini adalah kumpulan perkataan Sayyidina Ali. Siapa yang pengen tahu keindahan ucapan Sayyidina Ali dari A sampai Z, ucapannya sudah dikumpulkan dalam kitab Nahjul Balaghah. Hanya saja kitab ini masih diperselisihkan, benar enggak ini isinya perkataan Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan itu hanya menisbatkan saja, sebenarnya tulisan orang, tapi kemudian dikatakan perkataan Sayyidina Ali. Sehingga masih belum valid 100% apakah Nahjul Balaghah ini betul-betul isinya perkataan Sayyidina Ali atau bukan. Sehingga ringkasnya hadis ini tadi yang kita baca ini masih diperselisihkan derajatnya. Imam Tirmidzi mengatakan dhaif, Syekh Albani mengatakan sahih. Sebenarnya ada tanda bahwa hadis ini meragukan kesahihannya, yaitu pada kata-kata urahu. Saya mengira Abu Hurairah memarfukkan hadis ini sampai Nabi. Berarti rawinya masih ragu-ragu, Pak. Pokoknya diingat-ingat ya, kalau ada rawi mengatakan urahu, saya menyangka, saya mengira, ini sudah cukup sebagai cacat yang ada dalam hadis. Kalau hadisnya itu tidak ada cacatnya, maka rawinya tidak akan mengatakan kata-kata saya mengira ini. Dia memastikan ya, ini sabda Nabi pasti. Tapi kalau saya mengira ini sabda Nabi, ini sudah cukup sebagai cacat atau ilat, maka hadisnya bisa dikatakan ma'lul ya. Ma'lul itu ada cacatnya. Tapi anggaplah ini hadisnya dhaif. Ini bukan sabda Nabi tapi perkataan Sayyidina Ali. Tidak ada masalah karena isinya sudah bagus ya. Jadi isinya sendiri benar. Karena sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang. Jangan berlebihan ke atas, ifrat, jangan berlebihan ke bawah, tafrid ya. Jangan ifrat, jangan tafrid, nanti murat marid ya. Tapi sedang-sedang saja. Berikutnya babu maja apa tentang fil kibri, sombong. Apa definisi sombong? Nah, definisi sombong nanti akan disebutkan dalam hadis yang akan kita baca. 98 dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah, mangkana orang yang adalah fi qalbihi, dalam hatinya, mithqalu habbatin, ada seberat biji, min khardal, dari biji sawi. Ada juga yang mengartikan khardal, biji jintan hitam, pokoknya kecil. Min kibrin, berupa kesombongan. Jadi sombong sekecil biji sawi atau biji habbatus sauda, itu menyebabkan tidak masuk surga. Berarti gimana ini? Apakah dia kekal di neraka? Bukan, Pak. Tidak masuk surga maksudnya tidak masuk surga secara langsung. Sehingga yang dimaksud la yadkhulul jannah, tidak masuk jannah ai mubasyaratan, tidak bisa masuk langsung. Terus harus apa dulu? Harus dibersihkan dosa sombongnya. Bagaimana caranya dibersihkan dosa sombongnya? Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dimasukkan ke dalam neraka dulu. Kalau sudah dibakar dosa sombongnya, baru masuk ke dalam surga. Kemungkinan yang kedua, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu. Kamu sebenarnya sombong di dunia, tapi kamu ini ya ahli tahajud nih. Ya sudahlah, saya maafkan. Sombongmu, dosanya saya hapus. Semestinya kamu masuk neraka, tapi karena kamu ahli tahajud, kamu saya langsung masukkan surga. Misalnya, ini tidak harus begitu ya, misalnya saja. Artinya ada dua kemungkinan, orang itu meskipun sombong tetapi masuk jannah. Kemungkinan pertama, setelah dibersihkan dosanya di dalam neraka. Kemungkinan kedua, setelah dibersihkan dosanya oleh ampunan Allah, akhirnya masuk ke dalam jannah pula. Jadi bukan berarti tidak masuk jannah alias kekal di neraka, bukan ya.
Kalau kita pahami seperti itu, nanti akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dan hadis ini sangat jelas menunjukkan sombong itu adalah dosa besar karena diancam dengan neraka. Masih ingat ya, tanda dosa besar ada 4, diancam dengan neraka, dengan laknat Allah, dengan murka Allah, dengan hukuman had di dunia. Nah, ini 4 tanda dosa besar. Kemudian wala yadkhulun nar, tidak masuk ke dalam neraka mangkana orang yang adalah fi qalbihi, dalam hatinya mithqalu habbatin, seberat biji min iman, dari iman. Nah, jadi orang yang punya iman dalam hatinya meskipun kecil itu nanti tidak masuk neraka. Maksudnya la yadkhulun nar abadan, tidak masuk neraka selama-lamanya. Kalau masuk neraka sementara ya bisa. Punya dosa tapi punya iman, nah maka dia masuk neraka tapi tidak kekal, habis itu akan keluar. Nah, sehingga kalimat ini hati-hati memahaminya ya. Tidak masuk jannah maksudnya tidak masuk langsung, tidak masuk neraka maksudnya tidak masuk neraka secara kekal. Itu supaya kita tidak salah paham memahami dalil, supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, sekarang definisi dari sombong 99 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah alias masuk neraka, mangkana orang yang adalah fi qalbihi, dalam hatinya mithqalu dzarratin, seberat semut, min kibrin, berupa sombong. Wala yadkhulun nar, dan tidak masuk ke dalam neraka, yakni yang beliau maksud adalah man kana, orang yang adalah fi qalbihi, di dalam hatinya mithqalu dzarratin, seberat semut, min imanin, berupa iman. Ini hadisnya sama dengan hadis yang sebelumnya, bedanya di sini mengatakan dzarrah semut, sementara yang tadi habbah, biji. Nah, dzarrah itu artinya adalah sigharun namli, semut kecil. Adapun orang mengartikan dzarrah adalah atom, itu tidak benar, karena sebelum ditemukan atom itu sudah ada kata-kata dzarrah. Sehingga kalau diartikan dzarrah atom itu tidak sesuai dengan peletakan kata dzarrah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Nabi atom belum ditemukan, ternyata Nabi sudah mengatakan dzarrah. Kok tak terjemahke atom piye kuwi? Nah, jelas salah. Qala faqala lahu rajulun, maka berkata seseorang yang lain, innahu yu'jibuni, sesungguhnya menyenangkan hatiku, ayyakuna thawbi hasanan, kalau bajuku bagus, wa na'li hasanah, dan sandalku bagus, dan motorku bagus, dan mobilku bagus, dan bojoku ayu, dan sebagainya. Qala, beliau mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan, walakinnal kibra, akan tapi sombong itu bukan seperti itu. Sombong adalah man bataral haqqa, orang yang menolak kebenaran, wa ghamasan nasa, dan meremehkan manusia. Nah, di sini Nabi menjelaskan definisi sombong. Jadi sombong itu bukan pengen bagus, bukan. Ada orang itu memang wataknya begitu, Pak. Kalau naik motor tuh pengennya yang bersih. Kalau motornya kotor dia malu. Nah, itu bukan sombong. Pengen naik motor itu pengennya yang bagus. Kalau naik motor kok elek, meskipun bersih dia ada rasa malu. Ya, itu sudah watak seperti itu, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang nggak begitu peduli. Motor elek ora apa-apa, yang penting halal. Baju elek ora apa-apa, yang penting resik. Ada yang modelnya seperti itu. Nah, itu nggak masalah, itu sudah watak asal manusia. Ada yang sifatnya begitu, ada yang sifatnya begini. Tapi yang dilarang di sini adalah menolak kebenaran. Kita salah, kemudian ditegur, Pak ini salah, tidak mau menerima. Misalnya imam sudah dari sujud kemudian berdiri, sudah lurus, padahal semestinya duduk tahiyat awal. Terus dia sudah lurus berdiri, tapi malah balik lagi duduk. Nah, itu secara hadis tidak boleh, salah.
Nah ini Pak Imamnya setelah berdiri lurus kemudian duduk, kita tegur, Pak Imam itu salah Pak Imam. Ora apa-apa, yang penting aku urung sedekep. Nah, itu sombong namanya, menolak kebenaran. Mestinya kalau diberitahu itu tanya, oh iya toh, enggak benar toh, dalilnya apa? Enak toh. Jadi yang menyampaikan enak, yang disampaikan iya enak. Kalau yang disampaikan orang enak, nanti yang menyampaikan juga tambah enggak enak, Pak. Kita pengennya itu supaya dia tidak berbuat salah, kita tegur, malah dia ngomongnya pedes nih, ra enak nih. Akhirnya orang-orang pasti kapok, wes karo Pak Gawe rasa ditegur we. Nggak ditegur malah jadi tambah patuh nih. Nah, sehingga terkenal di kalangan masyarakat wong kae ra iso nampa nasihat. Nah, kalau sudah terkenal seperti itu sudah parah sombongnya nih. Sampai apa? Dikenal sebagai orang yang tidak bisa menerima nasihat. Jangan begitu. Yang kedua adalah sombong adalah meremehkan manusia, yaitu ketika matanya melihat orang lain itu menganggap mereka rendah, menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Wah, aku lebih ganteng, wong elek kabeh. Nah, itu sombong, meremehkan orang. Martabatku tinggi, orang-orang martabatnya rendah. Ini meremehkan manusia seperti ini adalah sombong. Dalam sebagian riwayat kalimatnya bukan ghomaso tapi ghomato. Mari kita lihat ya riwayat yang pakai to. Nah ini riwayat Muslim Pak. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Nah sehingga dua riwayat ini sama-sama benar. Pakai ghomaso sot boleh, pakai ghomato to juga boleh. Karena semuanya sahih. Yang ghomato itu yang riwayat Imam Muslim, yang ghomaso ini riwayat Imam Tirmidzi. Apakah ada selain Imam Tirmidzi yang meriwayatkan ghomaso? Mari kita lihat. Ternyata cuma Imam Tirmidzi saja. Adapun dalam riwayat Imam Muslim dan Abi Dawud, itu semuanya menggunakan ghomato. Dan seperti ini biasa Pak, dalam bahasa Arab ada sedikit perbedaan tapi lebih banyak persamaan. Ghoinya sama, mimnya sama, yang beda cuma shotnya saja ya. Ini seperti ini biasanya perbedaan kabilah. Satu kabilah itu pakai shot, satu kabilah pakai tok ya. Itu seperti Jawa Tengah sama Jawa Timur. Jawa Tengah mengatakan wirawiri, Jawa Timur mengatakan riwa-riwi ya, mirip ya. Hanya bedanya dikit tapi persamaannya lebih banyak. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan, berkata sebagian ulama tentang tafsiran hadis ini, tidak masuk ke dalam neraka orang yang dalam hatinya ada seberat zarrah berupa iman. Tiada lain maksudnya adalah la yukhallad, tidak dikekalkan finnar dalam neraka. Penjelasannya sudah diterangkan oleh Imam Tirmidzi dan tadi sudah saya jelaskan juga. Demikian juga diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min imanin, seberat semut berupa iman. Itu sudah ditafsirkan oleh sebagian, tidak hanya satu ulama dari kalangan tabi'in, bahwasanya ayat Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, wahai Rabb kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Surat Ali Imran 192. Itu maksudnya adalah man tukhallid, orang yang engkau kekalkan finnar dalam neraka, berarti engkau sudah menghinakan dia. Berarti kata-kata tudkhilin nar, memasukkan neraka, itu artinya apa? Tukhallid, engkau kekalkan. Nah berarti dalam hadis ini juga sama. Keluar dari neraka berarti apa? Tidak kekal. Kenapa bisa keluar dari neraka? Karena ada iman. Nah, maka imannya itu menyelamatkan dari neraka. Imannya dalam hati, meyakini la ilaha illallah, maka bisa selamat dari api neraka. Dan ini dalam hadis Nabi yang lain sudah dijelaskan secara tegas. Ma asabahu. Nah ini, barang siapa yang
akhir ucapannya adalah la ilaha illallah sebelum mati, maka pasti masuk jannah suatu hari nanti, meskipun telah menimpa dia sebelum itu apa yang menimpa dia. Artinya meskipun dia itu masuk neraka dulu, tapi yang penting akhirnya nanti akan keluar dari api neraka. Gara-gara apa? Gara-gara pas mati ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Itu jaminan berarti masuk jannah, tapi bukan berarti tidak mungkin masuk neraka, bukan. Jadi orang yang terakhir pas mau mati la ilaha illallah itu bukan berarti jaminan aman dari neraka, bukan, Pak. Itu hanya jaminan masuk surga. Tapi kalau masuk neraka atau tidak urusan lain. Dia kalau punya dosa dan dosanya belum diampuni oleh Allah, ya masuk neraka. Tapi karena ucapan terakhirnya la ilaha illallah, terjamin pasti masuk surga akhirnya nanti. Masuk neraka nggak apa-apa, yang penting akhirnya masuk surga, itu maksudnya. Tapi mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ya, 2000. Ini sudah hadis 2000, berarti kurang 1000 lagi khatam, Pak. Kurang 1000 hadis sudah selesai kitab Sunan Tirmidzi. Hadis ini dhaif karena ada rawi bernama Umar bin Rashid. Dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu, tidak henti-hentinya ar-rajulu, seseorang itu, yadhhabu bi nafsihi, pergi dengan dirinya sendiri, hatta yuktaba, sehingga dicatat, fil jabbarin, dalam catatan orang-orang yang sombong. Fayusibuhu, maka akan menimpa dia ma'asabahum, apa yang menimpa orang-orang sombong, yaitu siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan, tetapi sebenarnya sanadnya dhaif, sehingga bisa kita katakan hadis ini mukhtalafun, diperselisihkan derajatnya. Tapi bahwasanya orang sombong itu akan disiksa oleh Allah, benar, kita temukan di dalam hadis yang lain. Min kulli makan, Rasul bersabda, yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil yang bentuknya bentuk manusia. Kemudian dia itu diliputi oleh kerendahan dari segala penjuru. Mereka itu digiring kepada satu tempat yang sempit di dalam neraka jahanam, namanya Bulus. Dan dia itu dikungkum oleh api yang sangat panas, dan diberi minum dengan nanah-nanah penghuni neraka yang disebut tinatul khobal. Ini juga riwayat Tirmidzi, tapi bukan di dalam bab ini, ya. Itu diriwayatkan pada bab yang lain. Mungkin sudah lewat, mungkin akan datang. Nah, sehingga hadis ini secara umum maknanya ada yang sahih, yaitu bahwasanya orang sombong itu memang akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu akan dibuat kecil, kerdil besok di akhirat, sekecil semut kecil. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Adapun yang dimaksud di sini, yadhhabu bi nafsi, dia pergi dengan dirinya sendiri, itu maksudnya dia meninggikan dirinya, menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga seolah-olah dia pergi ke atas, yang lain-lainnya masih di bawah, dia merasa paling tinggi, paling utama. Itu yang dimaksud pergi dengan dirinya sendiri, alias merasa sombong. Karena itu ada ungkapan ungdur bi'ainil i'tibar la bi'ainih ihtiqar. Kalau melihat orang itu dengan mata yang mengambil pelajaran, jangan mata yang meremehkan. Ada orang mabuk di pinggir jalan, jangan mata kita memandang dengan meremehkan. Belum tentu dia matinya su'ul khotimah. Bisa jadi sebelum mati dia dapat hidayah, akhirnya pas sholat sujud mati. Panjenengan matinya bagaimana? Kita nggak tahu. Maka jangan meremehkan orang. Tapi adalah kita melihat seperti itu dengan mata yang mengambil pelajaran. Alhamdulillah, saya tidak dibikin sesat oleh Allah seperti orang ini mabuk di pinggir jalan.
Setiap ada orang-orang yang mendapatkan musibah agama seperti itu, mari kita ucapkan alhamdulillah dalam hati kita, supaya kita mensyukuri nikmat Allah berupa kita selamat dari hal tersebut. Insya Allah akan dibuat aman oleh Allah sampai akhir hayat kita. Tapi kalau kita meremehkan, bisa jadi dibalik oleh Allah, dia dapat hidayah, kita malah sesat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini yang dapat dibicarakan betul dari Allah. Walaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.